Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bintang Wahyuningsih, kelas SI 21B dengan NIM B21029 Politeknik Indonesia Surakarta, akan menjelaskan tentang komputer multimedia. Berikut materi yang akan saya sampaikan, silahkan disimak. Teman-teman, apa sih multimedia itu? Mari kita bahas bersama-sama. Multimedia terdiri dari kedua kata, yaitu multi dan media. Multi yang artinya banyak, sedangkan media adalah perantara. Jadi pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Multimedia menurut para ahli. Menurut McCormick 1996, multimedia adalah kombinasi tiga elemen, suara, dan gambar. Menurut Roche 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Menurut Gemelar 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu tools dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Lalu komponen multimedia. Apa saja sih komponen multimedia? Yang pertama adalah komputer. Komputer untuk melakukan koordinasi tentang apa yang dilihat dan didengar oleh pemakai. Yang kedua adalah links yang menghubungkan dengan informasi. Yang ketiga adalah navigational tools yang memungkinkan pemakai untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan. Yang keempat, cara untuk berbagi, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide pemakai. Bila salah satu komponen tidak ada, maka disebut dengan mixed media, bukan multimedia. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia dikelompokkan menggunakan variabel yang cukup bervariasi. Berdasarkan aksesnya, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia online dan multimedia offline. Perbedaannya, keduanya hanya terletak pada penggunaannya yang membutuhkan jaringan internet. Kemudian, jenis multimedia berdasarkan metode penyajiannya. Yang pertama, multimedia berbasis kertas. Yang kedua, multimedia berbasis cahaya. Yang ketiga, multimedia berbasis suara. Yang keempat, multimedia berbasis gambar bergerak. Yang kelima, multimedia berbasis digital. Kemudian, jenis multimedia berdasarkan sifat penggunaannya dikelompokkan dalam tiga tipe, yaitu multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, yang ketiga multimedia linear. Multimedia interaktif, jenis multimedianya yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Multimedia hiperaktif, jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia, sifatnya juga interaktif sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Multimedia linear, jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Kemudian, perangkat lunak yang digunakan untuk membuat multimedia. Apa saja sih yang digunakan? Multimedia adalah istilah yang berkaitan dengan ilmu desain grafis. Pada multimedia, kamu menggunakan bantuan komputer untuk membuat salah satu video, desain, animasi, dan lainnya. Beberapa software atau aplikasi yang sering digunakan dalam pembuatan multimedia adalah yang pertama, Adobe Premiere Pro, yang kedua, gambar Adobe
Effect, yang ketiga Corel Draw, yang keempat Adobe Photoshop. Selain software di atas, software lainnya adalah software untuk mengolah animasi 3 dimensi seperti Blender dan 3 dimensi Max. Pada multimedia, kamu juga harus menguasai ilmu topografi dan pemilihan warna agar desain terlihat menarik. Itulah beberapa perangkat lunak atau software yang bisa kamu gunakan untuk membuat multimedia. Itulah pembahasan mengenai komputer multimedia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.